Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa saham yang sudah di-request di kolom komentar pada postingan sebelumnya. Adapun saham yang akan saya bahas pada segmen hari ini Tanya Saham 5, yaitu yang pertama ada saham Antam, BRIS, BBKP, IRA, KF, SIDO, Filem, SSMS, TOWR, BNGA, KIJA, dan TGRA. Nah, jadi untuk pertama, saya akan bahas dulu atau mereview terlebih dahulu pergerakan IHSG pada hari Kamis kemarin. Pada hari Kamis kemarin, IHSG berhasil ditutup naik pada level harga 6.222 atau naik sebanyak 0,33%. Nah, jika dilihat dari kondisi marketnya, di sini kalau kita lihat berdasarkan time frame 1 minggu, IHSG dapat saya katakan masih dalam kondisi uptrend, di mana SMA 9 garis yang berwarna biru yang saya gunakan berada di atas daripada garis yang berwarna merah atau SMA 41. Maka dapat disimpulkan dari situ bahwa IHSG dalam time frame 1 minggu masih dikatakan uptrend. Nah, kita lihat pada time frame hariannya. Jika dalam time frame hariannya di sini IHSG sempat downtrend atau sempat koreksi gitu. Jadi koreksinya ini koreksi wajar. Kenapa? Karena biasanya saya kalau melihat market itu pada time frame bulanan, mingguan, lalu ke harian. Jika bulanannya masih uptrend, mingguannya masih uptrend, terus jika terdapat dalam hariannya itu downtrend, maka saya dapat katakan marketnya itu dalam kondisi sideways gitu kan. Setelah naik panjang, dia akan istirahat dulu. Ataupun setelah turun panjang, dia juga bakal istirahat terlebih dahulu. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa IHSG mengalami sideways gitu setelah naik panjang dari bulan Desember lalu. Nah, kalau misalnya kita lihat IHSG ini dari Fibonacci-nya ya, dari Fibonacci yang ini, IHSG masih berpeluang mengincar harga 6.280, sekian sekian sekian. Mengapa begitu? Karena IHSG candle penutupannya berwarna hijau gitu. Jadi dia masih berpotensi untuk naik mengincar harga 6.280 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat berdasarkan RSI-nya, di sini prinsip RSI itu sudah saya katakan kemarin, biasanya setelah dia turun dari atas nih turun, dia naik, turun, dia naik. Nah, makanya saya katakan dia akan sideways gitu kan. Biasanya setelah naik, dia akan melewati garis putus-putus bagian atas ini, kemudian dia bakal turun lagi gitu. Jadi bisa saya simpulkan ketika dia mungkin udah menyentuh harga 6.280, dia bakal turun dulu. Setelah itu baru naik lagi seperti itu. Cuman kalau kita lihat dari MACD-nya, di sini baru terjadi yang namanya golden cross. Artinya garis biru dan oranye ini telah bersilangan atau bersinggungan, belum bersilangan sepenuhnya. Jadi dapat saya katakan bahwa market akan mengalami yang namanya uptrend gitu kan. Nah, di sini juga nggak menutup kemungkinan dia bakal naik tajam, dan juga tidak menutup kemungkinan dia setelah naik bakal turun lagi. Itu kita nggak tahu, tergantung marketnya gitu kan. Cuman kalau misalnya kita lihat dari SMA, garis yang warna biru dan merah ini, di sini posisinya itu garis yang berwarna biru itu mau menembus garis yang berwarna merah. SMA 9 mau menembus SMA 41. Itu artinya ketika dua garis tersebut bersilangan, maka market akan dikategorikan dalam kondisi uptrend gitu. Jadi kita berdoa aja semoga IHSG kedepannya semakin membaik gitu. Nah, semakin membaiknya IHSG ke depan, maka saham-saham juga bakal ikut naik. Oke, untuk saham pertama yang akan saya bahas yaitu saham aneka tambang atau disingkat dengan Antam. Pada hari Kamis kemarin, Antam ditutup melemah sebanyak 2,05% atau pada level 2.870. Jika kita lihat dalam marketnya, di sini Antam masih dikategorikan dalam kondisi yang uptrend. Terus apabila kita melihat dari RSI-nya, di sini Antam pada RSI-nya masih mengincar garis putus-putus bagian atas. Dan apabila kita melihat MACD-nya, di sini sudah ada peluang, sudah ada kode keras untuk kita open posisi buy gitu. Kenapa? Karena di sini MACD-nya ini garis biru dan oranye ini sudah bersinggungan. Memang sih belum menembus atau bersilangan, cuma di sini udah ada ini kode keras dari MACD untuk kita open posisi buy. Karena di sini akan segera bersilangan. Nah, untuk targetnya itu si Antam, jika
ISG hijau pada hari Senin nanti, atau jika Antam ini naik, maka target selanjutnya itu ke level harga 3030 sebelum ke 3440. Nah, kalaupun ISG turun atau Antamnya itu melemah, dia akan mengincar dulu ke harga 2780. Apabila pada penutupan kemarin Antam masih berada di atas 2780 seperti saat ini, maka Antam berpotensi untuk naik ke level harga 3030 pada perdagangan hari Senin nanti. Tak lupa pula news tentang Antam semakin hari semakin banyak gitu guys. Jadi tidak menutup kemungkinan Antam akan naik pada hari Senin nanti. Oke, saham kedua yaitu Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BRIS. Pada hari Kamis kemarin, BRIS ditutup pada level 2870, tidak naik dan juga tidak turun, dan di sini menimbulkan candle yaitu candle doji. Nah, di sini nih sangat bingung nih sebenarnya, kita nggak tahu nih karena candle doji ini kita nggak tahu arah selanjutnya ini BRIS ini mau kemana. Entah dia mau turun, entah dia naik gitu guys. Nah, jika kita lihat dari marketnya itu, di sini masih dikatakan uptrend karena MA9 dan MA41 yang saya gunakan belum bersilangan. Terus kalau kita lihat dari RSI-nya dan MACD-nya, di sini pada RSI sudah menunjukkan kode untuk open posisi buy. Dari kemarin sih, dari yang nih hammer merah ini udah menunjukkan open posisi buy. Nah, jika kita lihat pada MACD-nya, di sini kita harus menunggu dulu untuk signal yang keras untuk kita open posisi buy pada Bank Syariah Indonesia. Lagi pula candle yang terakhir itu adalah candle doji gitu kan. Biasanya candle doji ini ya kita nggak boleh open posisi dulu karena kita nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Istilahnya buyer dan seller itu sama-sama kuat menekan. Nah, jika kita lihat dari Fibonacci-nya, di sini di sini BRIS Bank Syariah Indonesia berhasil berhenti di atas level 2850. Itu artinya jika dia dapat tertahan di atas 2850, maka target selanjutnya yang dia incar atau harga yang dia incar ada di level harga 3060. Nah, semoga aja jika ISG hijau maka BSI ini juga akan baik gitu kan. Apabila ISG merah maka terjadi kepanikan sell gitu kan oleh retail di Indonesia maupun semuanya gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan jika ISG merah ada panik sell, saham juga akan turun gitu guys. Selanjutnya ada Bank Bukopin atau disingkat dengan BPKP. Pada hari Kamis kemarin BPKP ditutup pada level harga 525. Jika kita lihat dalam marketnya, di sini kondisi market BPKP itu downtrend. Mengapa saya bilang downtrend? Karena SMA 9 yang saya gunakan berada di bawah daripada SMA 41 yang saya gunakan, atau MA9 menembus dari atas daripada garis MA41-nya, maka market bisa dikatakan akan downtrend gitu. Nah, tapi yang menariknya di sini, jika kita lihat pada RSI, di sini RSI-nya masih mengincar garis putus-putus bagian atas. Jadi kalau kita simpulkan, pada RSI-nya ini market masih bisa dikatakan naik gitu. Nah, jika kita lihat dari MACD-nya, di sini belum ada indikasi yang sah gitu apabila si garis biru atau garis oranye ini bersentuhan atau bersilangan gitu. Apabila dia udah bersilangan, maka di situ akan terbentuk yang namanya golden cross. Golden cross itu apa? Itulah saat yang tepat untuk kita open posisi buy. Tapi jika kita lihat berdasarkan candle yang terbentuk pada hari Kamis kemarin, di sini menunjukkan candle hammer merah gitu. Hammer merah sempurna, dan dia berada di atas daripada Fibonacci 520, level 520. Jadi, nah di sini udah ada candle hammer merah. Artinya pada akhir sesi buyer sangat kuat menekan seller gitu. Akhirnya terbentuk candle hammer. Terus pada Fibonacci dia berhenti di atas 520. Maka bisa saya simpulkan target selanjutnya itu 590, dan tidak menutup kemungkinan bahwa hari Senin nanti untuk BPKP dia akan naik. Selanjutnya yaitu ada Itamara Noraya atau disingkat dengan IRA. Pada hari Kamis kemarin IRA berhasil ditutup naik pada level harga 2290 atau naik sebanyak 13,93%. Di sini jika kita lihat marketnya, di sini IRA telah naik panjang pada bulan lalu dan kemudian turun dan berhasil rebound gitu. Maka
Jika kita lihat berdasarkan Fibonacci-nya, di sini IRA berhasil berhenti di atas level 2170. Terus, maka target selanjutnya yaitu IRA pada level 2640. Nah, jika kalian kemarin open posisi pada penutupan, itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena jika kita lihat pada bid dan over IRA, bisa lihat di broker kalian masing-masing, di sekuritas kalian masing-masing, bahwa bidnya itu lebih tebal daripada over. Terus artinya buyer itu lebih kuat gitu daripada seller. Juga nampak pada candle yang terbentuk, tidak ada shadow di bagian atas candle gitu. Artinya buyer emang sangat kuat gitu. Terus kalau kita lihat berdasarkan RSI, di sini RSI-nya masih mengincar garis putus-putus bagian atas. Dan kita lihat daripada MACD-nya, di sini MACD-nya itu akan segera membentuk yang namanya Golden Cross. Ditambah lagi pada minggu depan dari pemerintah akan menyediakan vaksinisasi untuk masyarakat Indonesia. Jadi kemungkinan IRA atau farmasi lainnya juga ikut bakal naik gitu. Berhubung videonya udah cukup panjang, jadi untuk saham KF, Sido, Film, SSMS, TOWR, BNGA, Kija, dan TGRA saya akan bahas di Tanya Saham segmen 6. Jadi buat teman-teman bisa request apa aja, bisa request saham apa aja untuk saya analisis menurut pendapat saya. Ini pokoknya semuanya disclaimer on dan saya juga tidak ada memihak kepada saham-saham yang sudah saya analisis. Pokoknya ini murni pendapat saya. Apabila kalian ada komentar atau tanggapan atau pengen diskusi, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih.